Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jemaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak RT, Pak RW dan ibu-ibu sekalian yang di luar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Maka dari itu kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik itu wajib maupun sunnah semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah nih Pak, pengajian hari ini luar biasa. Andaikan Ahad subuh serame ini Pak. Wah, masyaallah Pak. Mau ustadznya itu berangkatnya mungkin belum mandi, dia sudah akan datang ke sini sebelum Isya Pak. Ya, senang dia kan, masyaallah. Kenapa? Karena Ram itu senang banget gitu kan. Saya pernah diundang untuk ngisi di Islamic Center Pesawaran gitu kan. Pusatnya udah datang dari Asar Pak. Ternyata pengajiannya ba'da Isya dan itu pun mulai jam 9 kurang 15 menit. Saya ingat banget tuh. Ya, itu pun belum rame. Ternyata rame mulai ngaji setengah 10. Kalau wangsul dugi tenggrione jam 12. Ya, Masya Allah itu. Istri ngamuk-ngamuk pokoknya kan. Ya, Masya Allah jam 12. Ternyata masih ada yang lebih lama lagi Bu dari itu. Pengajian di warga dekat pondok kami yang diamanahkan oleh Dewan Dakwah. Masya Allah itu. Itu hadrohnya itu dari jam 8 sampai jam 11. Ngisi pengajiannya jam 11 lebih 10 menit. Itu pulang sampai pondok jam 1. Langsung bangunin santri sholat tahajud ya Pak. Enggak jadi tidur tuh akhirnya kan, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah sekarang kita mulai. Ini jam 9 kurang 15 menit. Besok hari Ahad. Ya Pak ya, besok hari Ahad. Mungkin ada yang libur, mungkin ada yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi kalaulah nanti agak malam dikit enggak apa-apa gitu. Ya kan? Karena kan makanannya kan banyak. Tadi ternyata karena banyak adik-adik tadi kan pemberian bingkisan, penyambutan dan lain sebagainya itu waktunya panjang untuk kita bisa menyantap makanan sampai habis satu kotak Pak. Ya, sampai habis Bu. Jadi kalau saya nggak makan waktu tadi Pak, saya sekarang ngomong nggak mungkin ngomong sambil makan. Yo isin loh, poneh online gini kan, kok mangan sampai ngisi ya, lucu juga itu kan. Kalau sama minum mungkin masih boleh, tapi kalau sama makan sate luwes itu kan agak nggak enak Pak ya. Ya, Masya Allah, angel juga kan. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum dan qadarullah masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita di mana pada malam hari ini kita ya sambil memperingati dan kemudian belajar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masuk dan diizinkan untuk memulai hari di bulan Muharram. Padahal bulan Muharram sudah lewat beberapa hari yang lalu. Dan saya tuh kadang-kadang bingung Pak, dalam perjalanan kalau mikir wow kan. Idul Fitri kemarin kita berbeda. Idul Adha kita berbeda. Kenapa kok Muharramnya sama? Ayo, jawaban. Ayo. Enggak bahaya tak Bu? Ya kan? Makanya kan saya kadang-kadang kok ya podo ya piye ceritanya ini. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari situ kita mendapati pelajaran penting.
Ternyata apa? Ya karena memang dari situ ya namanya perbedaan para ulama, semuanya memiliki dalil. Tinggal kita ya mengambil mana yang A atau mana yang B. Insya Allah semuanya sahih, tergantung dengan pendapatnya masing-masing. Karena sekarang kita berada di Indonesia, bukan berada di Saudi Arabia. Nah, baik. Dan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita masuki bulan Muharram, pembahasan terkait bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan dalam satu tahun itu kan 12 bulan. Tadi sudah disebutkan sama tadi adik yang imut-imut unyuk-unyuk suka menolong raja menabung dan tidak sombong tadi, Bu. Ya kan? Ya terkait dengan 12 bulan Hijriah. Nah, qadarullah masya Allah sekarang berarti kita sudah masuk 1445. Ya, jangan dilupakan Pak ya. Jangan sampai lupa. Ini 1444, 45. Ya, 1445. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 10 hari. Ada 10 hari yang Masya Allah pada bulan-bulan Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala menolong para nabinya. Pertama, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini bulan yang begitu luar biasa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kalau kita membacanya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hari di bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari di awal bulan Zulhijjah yang kemarin kita sudah masuk. Masya Allah Pak, 10 hari bulan Zulhijjah. Jenengan insya Allah ngertos doyo, tahu semuanya. Ketika kita ingin meniatkan diri kita untuk menyembelih hewan kurban Bapak Ibu sekalian, maka bagi sahibul kurban yaitu untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis dan lain sebagainya yang ada pada dirinya sampai hatta selesai sholat Idul Adha, baru kemudian ketika dia menyembelih hewan kurbannya baru diperbolehkan untuk memotong kuku. Dan dalam 10 hari awal itu ada saum namanya Arafah, luar biasa pahalanya. Ya, diampunkan pahalanya setahun. Ya, yang sebelumnya dan yang akan datang. Masya Allah Pak. Dan tidak sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa masuk pada bulan Muharram yang luar biasa. 10 hari awal ini luar biasa Pak. Kenapa? Karena 10 hari yang luar biasa ini ya di mana 10 hari kemarin bulan Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah dan hikmah untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail di mana diabadikan di dalam Al-Qur'an untuk kita bisa amalkan. Kemudian di bulan Muharram kita mendapati pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi yang sangat luar biasa, memiliki julukan Kalimullah. Siapa Pak? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita belajar lebih dalam lagi ada 12 nabi yang Allah Subhanahu wa taala tolong pada bulan Muharram. Bayangin Bu, luar biasa. Dan di bulan Muharram ini Masya Allah ada puasa yang mendapatkan pahala yang mana Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Yaitu puasa pada pada hari Asyura, puasa yang ke-10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecepatan enggak? Di luar saya takutnya kecepatannya. Ya kalau yang di dalam mungkin sudah biasa Pak ya, karena kita tiap minggu, walaupun saya sering izin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hadis Rasulullah menyampaikan, andaikan tahun depan aku masih berjumpa pada bulan Muharram, maka aku akan mengambil di hari yang ke-Tasu'a. Tasu'a berarti ke berapa Pak? Ke-9. Masya Allah, untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan sama Nasrani. Ya, diselisih dengan 9 dan 10. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi, kalau kita sudah tahu bagaimana bulan Muharram, bulan yang begitu luar biasa, ayo kita sama-sama mengerjakan amal ibadah sunnah. Ya, yang pahalanya luar biasa. Puasa yang ke-9 dan puasa yang ke-10. Ya. Kenapa? Syukur-syukur kalau ada grup WA kita sebarkan, kita share, kita kasih tahu fadilah dalam puasa bulan Asyura. Ya. Yaitu bulan Muharram. Ya, di hari Asyura itu hari yang ke-10, Tasu'a yang ke-9 di bulan Muharram. Tapi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, yang menjadi anehnya hari ini, ya pengetahuan kita hari ini itu diombang-ambingkan dengan meramaikan 1 Januari, bukan 1 Muharram. Coba kita pikirkan sebentar. Yang paling ramai hari ini untuk
orang Indonesia itu mereka lebih banyak merayakan 1 Januari atau 1 Muharram? 1 Januari, ramenya luar biasa, sampai banyak lagi bit ember yang keliling ke sana kemari, ibu-ibu, adik-adik, semua ngesen kanan belok kiri dan lain sebagainya di jalan raya 1 Januari itu Pak, Masya Allah itu kan. Tapi di 1 Muharram, malah banyak lagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang dangkal karena mungkin akidahnya belum lurus dan dia nggak pernah ngaji, bahkan nggak pernah sholat. Yaitu apa? Menganggap bulan Muharram itu bulan sial. Coba, di bulan Syuro ini Pak, coba kita hitung-hitung, ada nggak yang ngundang kita ke pengajian? Ngundang kita nikah? Ayo, hitung-hitungan kok. Padahal bulan yang luar biasa, bulan yang diberkahi, bulan Muharram. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kan menyiapkan 12 bulan, ya, Arba'atun Hurum kalimatnya. Dalam 12 bulan itu ada Arba'atun Hurum, ada 4 bulan yang diharamkan untuk tidak melakukan apa? Tidak melakukan berperang. Bayangin Bu, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini dilarang bagi kita untuk berperang. Bayangin Pak, sampai sebegitunya Allah memuliakan. Padahal bulan Syawal, perang. Bulan Ramadan, perang. Bayangin, nahan lapar, nahan haus, perang coba. Lah ini bulan Muharram dimuliakan, kan tahun baru Islam. Kok malah nggak boleh keluar, di rumah aja, banyak kesyirikan, di mana-mana, datang ke kuburan, nyari wangsit, apa meneh, ke Solo, ke selfie, jalan bareng sama Mbah Slamet. Ngertos Mbah Slamet sinten? Kebo. Nanti lihat tuh Pak 10 Syuro itu, bulan apa di Asyura di bulan Muharram itu. Wah, itu kebunnya keliling. Saya ke Solo berapa kali waktu itu ya. Saya foto selfie sama kebunnya waktu itu. Ya, sama teman-teman itu kan foto ya, teman-teman dari Pondok Ngeruki sama Ibadur Rahman. Syekh, gak usah lama-lama Syekh. Kalau foto Syekh, biar cepet. Gak enak sama orang-orang yang pakai belangkon. Dikirain dia kira gimana-gimana gitu Pak. Karena kita penelitian. Biar bisa jadi pengalaman untuk kita bisa ceritakan untuk antum gitu kan. Masya Allah itu. Ya, saya nanya, oh iki toh, ya, yang namanya Mbah Slamet tuh ini, ya ini kebo ini kan. Memang kebonya agak-agak keren Pak, agak-agak bule gitu memang. Nah itu nanti di bulan Muharram, ya sekarang bulan Muharram, di hari yang ke-10, kirap keliling sama bawa sedekah bumi. Kalau neletong, gede rebutan. Bayangin Pak, Masya Allah. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, orang yang tidak paham ilmu, akidahnya dangkal, nggak pernah ngaji, nggak mau menerima kebenaran, maka dia akan menganggap bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan kesialan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Dan bahkan dia mempercayai hal-hal yang aneh. Bagi seorang muslim yang sudah ngaji, paham Islam, istiqomah, insya Allah dekat dengan masjid, sholat 5 waktu, harusnya dia paham, bulan Muharram itu kita harus bergembira harusnya. Ya, bergembira. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengerjakan amaliyah ibadah di bulan Muharram. Salah satu di antaranya nanti saum Taswa dan saum Asyura. Ya, bukan melakukan kesyirikan. Enggak tahu tempat yang lain tuh kayak mana tuh Pak kliniknya. Karena Indonesia ini Masya Allah ya, dengan begitu banyak macam adat, ragam budaya, provinsi, bahasa yang beda-beda itu Masya Allah. Ya, didominasi ketika mereka semuanya mendapati hari di mana mereka berjumpa dengan bulan Muharram, maka lebih banyak kesyirikan yang terjadi daripada amal ibadah. Yang pertama, yang kedua, Syiah. Tahu Syiah Pak? Halo, Syiah Pak. Ya, orang-orang Syiah, bahkan sampai para ulama menyebutkan Syiah laisal Islam. Syiah itu bukan Islam. Ya, tapi mereka ngaku Islam. Nanti di Asyura itu mereka itu akan menyiksa diri mereka. Kenapa? Memperingati proses tragedi terbunuhnya Hasan sama Husain di Karbala. Ya. Wah, disiksa habis-habisan. Kalau antum misalnya pengen lihat, cari ada di YouTube itu. Banyak itu, Bu. Sampai bayi digores pakai golok. Ya Allah, saya aja ngeliat anak saya nangis aja bingung loh. Ini malah kok digolok-golok piye ceritanya. Kita ngeliat anak kita jatuh aja kita eman-eman, Pak. Ya kan? Kasihan kita ngeliat, kok malah mereka menyiksa diri mereka sendiri ki opo gitu loh.
Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kemudian mereka memiliki keyakinan yang nyeleneh. Yang mana iktikadnya luar biasa, akidahnya itu ngawurnya luar biasa. Yaitu apa? Mereka meyakini bahwa Nabi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwasanya malaikat Jibril itu salah alamat. Ya apa meneh? Malaikat Jibril enggak pernah salah alamat, Bu. Dia bukan Google Map yang keliling jalan ternyata ketemu sawah. Enggak. Ya, saya tahu mobil Google Map Pak XRV itu depan PB Swalayan dekat Lamban Kuning. Tiap hari saya ketemu, Pak. Kalau dari pondok pasti ketuaan, gitu kan. Karena pernah viral sempat masuk Jatiagung, nabrak dia. Kenapa? Karena jalannya jelek. Ya, jalannya ambiar, Pak, jalannya. Ampun, Pak. Nah, itu dari situ kan mendapati pelajaran penting. Malaikat Jibril nggak mungkin salah alamat. Gitu loh. Kalau wahyu itu untuk Rasulullah SAW, nggak mungkin untuk Ali. Kenapa? Karena Ali ini sepupunya Rasulullah SAW, anaknya Abu Thalib. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati pelajaran bulan Muharram ini bulan di mana kita harus banyak belajar sejarah. Di mana di bulan Muharram lah Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa. Dan ini akan kita bahas. Insya Allah 30 menit selesai. Gak usah lama-lama, Bu, ya. Menisok balik, pulau juga wangsul. Karena kalau jam 10 nggak dijawab, nanti istri, Mas, kapan pulang? Ya. Padahal kalau sampai rumah itu, Pak, ya, kok malah curhat aku ya. Sampai rumah tuh, ya kalau sampai rumah ngeliat wajah tuh udah biasa aja, nggak tanya-tanya kemana, enggak. Tapi gelar nggak di rumah tuh, kapan pulang? Pan di rumah nggak diapa-apain, Bu. Dia masih tetap ngelus-ngelus Tupperware-nya, Mas, ya. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita akan membahas Nabi Musa. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa di bulan Muharram. Ya, kebanyakan kita mungkin belum tahu ternyata bulan Muharram itu bulan penuh dengan pertolongan. Ya, berapa banyak nabi yang Allah tolong di bulan Muharram. Makanya mumpung bulan Muharram Allah berikan kesempatan kita masuk di bulan Muharram, ayo kita banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal ibadah kita, sholat kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, infak kita. Tadi kan sudah dibagikan beberapa dengan santri. Mungkin ada memang niat kita untuk infak, niat kita untuk anak yatim. Alhamdulillah, harta itulah nanti akan menolong kita, Pak. Masya Allah ya. Kenapa? Ya karena memang harta yang kita miliki itu titipan semuanya. Anak itu titipan, istri itu titipan, suami titipan, semuanya nanti titipan. Ya apa sing dibangga nih? Orang-orang, Bu. Makanya kan jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita belajar bagaimana Nabi Musa. Ya. Nabi Musa, kalau kita sudah belajar Nabi Musa, maka banyak yang akan kita sampaikan nanti. Ada Nabi Musa. Tolong ingatkan kalau saya nanti lupa, Pak, ya. Ada Fir'aun. Julukannya Nabi Musa Kalimullah. Saudaranya Nabi Musa Harun. Doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ada Masyiqah di sana. Kemudian ada Asyah binti Muzahim di sana. Kemudian ada Bal'am bin Bawra ulama su. Kemudian ada yang ketujuh siapa? Qarun. Ya. Kalau masalah Nabi Hizir saya nggak sampaikan, Pak. Berat ini, Pak. Karena masih banyak literasi yang mungkin kita harus baca. Ya, antara beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan beliau Nabi atau bukan. Wallahualam. Saya belum sampai sana, Pak. Itu mungkin lebih pahamnya lagi insyaallah Ustaz Hafiz Suyanto kalau antum pengen tahu. Ya kan, yang kisah beliau bertemu atau tidak, wallahualam. Saya enggak tahu kalau itu. Tapi kita fokus kepada ini saja dulu. Ya, kita belajar dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Fir'aun kan bahasa Yunaninya itu kan Ramses II. Ramses II, Pak. Bapaknya Fir'aun Ramses I. Gitu kan. Jadi, qadarullah masyafa'ala, beliau bermimpi sehingga sananya akan hancur suatu ketika. Disampaikanlah itu kepada penasehat-penasehatnya. Ya, semua raja itu punya penasehat, Pak. Presiden juga kan punya penasehat, Pak. Luhut bin Sarpanjaitan, itu kan penasehatnya, Pak, ya. Ya, semua orang punya penasehat, nggak mungkin nggak ada penasehatnya. Ya, semua orang ada penasehatnya. Suami ada penasehatnya, ada istri. Ya, curhatan sebelum tidur, itu namanya penasehat, Pak. Ya, makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya apa? Beliau sampaikan kepada para penasehatnya, kemudian mereka memiliki kesimpulan, mengambil kesimpulan. Nanti akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkanmu. Maka akhirnya apa? Beliau mengambil sebuah keputusan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang ada di Mesir. Ya, karena Nabi Musa itu memang
Allah takdirkan beliau di Mesir. Ya, jadi Nabi bukan hanya sekedar di Mekah, tapi ada yang di Mesir, ada yang di Syam. Paling banyak itu di Syam, Palestina tuh, Bu. Itu buminya para nabi, buminya para rasul. Wajar umat Islam terus membela Palestina. Kenapa? Yaitu milik Islam, bukan milik Israel, bukan milik Yahudi. Gitu loh. Bukan milik mereka, kenapa itu milik Islam? Sekarang tinggal di Gaza ujung, mereka mau minum airnya diracun. Wah, Masya Allah. Ya, kasihan Pak. Kita enak Tripanca minum sudah habis 2 botol, enak banget. Ya, makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Nabi Musa akhirnya apa? Lahir pada waktu itu pada masa genting yang luar biasa. Sang ibunda akhirnya apa? Takut Nabi Musa itu terbunuh oleh Fir'aun, maka akhirnya beliau meletakkan pada sebuah keranjang ya yang akhirnya apa? Mengitari sungai. Yang mana pada waktu itu Asyah binti Muzaim sedang mandi-mandi dengan para ya ART-nya, Bu. Ya wajar, namanya kan tuan putri. Ya banyaklah pembantunya. Gitu kan. Sedang mandi. Qadarullah masyafa'ala, Allah temukan. Insyaallah Pak ya. Kalau kita sering yasinan, kita akan mendapati kalimat di ayat yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak itu Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ya kalau namanya sudah kun fayakun, ya kun fayakun. Allah ketemukan dengan Asyah binti Muzahim yang nanti suatu ketika Asyah binti Muzahim menjadi seorang muslimah. Ya, orang yang masuk Islam. Masya Allah ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa menembus dada siapapun hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Ya, Masya Allah Pak ya. Karena memang hatinya Asyah binti Muzaim itu lembut, dilihat, Masya Allah, bayi, laki-laki lagi. Karena Fir'aun itu anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan, yang nanti dengan laporannya dia mau sampai akhirnya Fir'aun itu kan membunuh Wasyitah. Ya, bayangin tuh. Ya, karena perempuan suka laporan, Pak. Ya, maka akhirnya apa? Diterimalah, diasuh. Kemudian ketika sudah sampai kerajaan, kasih tahu sama suaminya, ini imut, unyuk-unyuk gitu kan. Cari siapa yang mau nyusuin. Dilakukanlah sayembara. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran kan kayak gitu. Disampaikan untuk sayembara. Dan anehnya, Pak. Masya Allah ya. Kita ini kadang-kadang kok ya kalau baca sejarah tuh kok bisa ya? Kok bisa ya? Enggak ada yang kebetulan di dalam muka bumi ini, Bu. Semuanya kan butuh ikhtiar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dicari seluruh wanita-wanita di kabilah Mesir semuanya. Ternyata malah yang datang malah ibunya sendiri. Sama yang lain enggak mau Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Kok sama ibunya? Masya Allah ya. Enggak kebayang itu ya Allah, luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu hidup di sarangnya musuh, Pak. Tapi dengan cara yang aman. Coba. Ada nggak Pak jagoan hidup aman di sarang musuh itu ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Banyak ulama-ulama yang masuk penjara itu Pak. Kok sampai sana ya? Nggak bahaya lagi. Baik. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka akhirnya apa? Diasuh sampai mulai besar. Ya sudah mulai dewasa. Ya, Masya Allah Pak, sudah mulai dewasa. Nah, qadarullah masyafa'ala, maka akhirnya apa? Ada sesuatu yang membuat akhirnya antara Fir'aun ini ya berselisih dengan Nabi Musa, kemudian tahu ini bahwasanya akan menghancurkan, dicari pengen dibunuh, beliau akhirnya pergi. Ya, pergi. Ya nggak tahu kemana, pokoknya pergi. Ya pergi dari kerajaannya Fir'aun. Fir'aun ini kenapa kok jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum? Kalau kita baca Al-Qur'an, lebih banyak penyebutan Nabi Muhammad apa Fir'aun, Pak? Ayo, kalau kita baca Al-Quran, di 6.236 ayat ini, banyak penyebutan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu Fir'aun apa Nabi Muhammad? Fir'aun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan prototipe, contoh yang jelek itu Fir'aun. Jangan ikutin dia. Contoh yang baik itu Nabi Musa. Ikutilah Nabi Musa. Ya, ikutilah Nabi Musa, walaupun pengikutnya juga membangkang Bani Israel itu, Pak. Masya Allah. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya Bani Israel itu ketika sahabat bertanya, apa itu sifatnya ya Rasulullah?
Sifatnya kasratuan masailihim. Sifatnya Bani Israel itu, orang Israel, orang Yahudi itu ngeyel. Kasratu masailihim itu banyak bertanya, tapi nggak diamalkan. Makanya Al-Baqarah itu, buktinya itu. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, Bani Israel pada waktu itu nyembelih sapi, Pak. Ya, kalau sudah nyembelih sapi ya sudah. Warnanya apa? Safra'un faqi'un launuha tasurun nadhirin. Kan gitu kalimatnya. Nyari yang warna kuning. Ya, terus makannya di mana? Minumnya apa? Allahu Rabbi. Ya. Ribet, Pak. Jadi kalau kita hari ini kita mendapatkan sebuah perintah sholat, ya tinggal sholat loh. Gak usah nanya lagi, kamu nanya gitu. Ngapain nanya kayak gitu? Ya. Oh, sudah tahu kiblat, kita tinggal ngelihat dari HP. Kadang-kadang sekarang tuh orang-orang tuh sudah ada dasarnya masih bertanya. Akhirnya apa? Sesat malahan. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, dari sini akhirnya apa? Ya, kita mendapati pelajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu Masya Allah, Pak. Ya, Nabi Musa itu alaihissalam itu Masya Allah. Maka ketika Nabi Musa sudah mulai dewasa dan akhirnya mendapati permusuhan yang luar biasa, maka kemudian beliau itu mulai menyingkir untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang namanya pengikutnya Nabi Musa itu tidak banyak. Tidak banyak, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu kebanyakan untuk siapa? Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel, Bu, paling banyak itu. Tapi kenapa Bani Israel selalu mendapatkan azab? Kenapa, Pak? Karena ngeyelnya luar biasa. Ya kan? Membangkangnya itu Masya Allah. Padahal mereka tuh pinternya Masya Allah. Ya, pinternya Masya Allah. Kenapa hari ini mereka membangkang Yahudi-Yahudi itu? Karena mereka meyakini bahwasanya apa? Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani meyakini Isa itu anaknya Allah. Ya, kenapa? Karena mereka tuh nggak menerima kalau Nabi Muhammad tuh menjadi nabi, itu nggak terima mereka. Karena mereka tuh menjunjung tinggi yang namanya ras dan kesukuan. Kalau bukan Yahudi, ya nggak mau mereka itu. Makanya hari ini kan orang-orang Yahudi membuat yang namanya tembok ratapan kan di Israel itu, Pak. Tiap hari mereka tuh berdoa gitu kan. Tiap hari mereka tuh meminta gitu kan. Ya, meminta kalau bisa nabinya bukan dari bukan dari Quraisy. Ya. Bukan Nabi Muhammad, tapi ternyata jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 89 kalau enggak salah tuh. Walamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih gitu kan. Maka ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, ya, dikabulkan permintaan mereka untuk diutusnya nabi dan rasul. Allah utus tapi bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Hashim, Quraisy, yaitu Rasulullah SAW. Itulah kenapa mereka membangkang kepada ajaran Islam. Mereka tahu Islam itu benar, Pak, orang-orang Yahudi itu, Bu. Tahu mereka tuh kita mengamalkan kebenaran. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh tahu ya amal ibadah kita, salat kita, semuanya mereka tahu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi apa? Karena hidayah itu mahal. Ya, mahal. Makanya ketika Nabi Musa ini berdakwah, Pak, maka beliau berdakwah itu akhirnya memiliki banyak pengikut. Yang akhirnya pengikutnya itu ya ada salah satu di antaranya Bal'am bin Ba'ura. Kemudian menjadi teman untuk berdakwah ialah Harun. Yang mana akhirnya ada doa yang selalu kita panjatkan ketika kita mengalami gundah gulana untuk menyampaikan kebenaran. Yaitu apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa yang masyhur dan doa inilah doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada enggak, Pak, doa yang paling lebih lama lagi dari doa ini, Pak? Ada enggak, Bu? Ada menengkape ini. Ada, Pak. Doanya Nabi Adam. Ketika beliau Allah keluarkan dari surga. Apa doanya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam, Itu doa yang pertama itu, Bu. Beda tidak? Gimana? Itu doa yang pertama dari Nabi yang pertama.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau sadar, beliau salah. Tapi beliau meminta kepada zat yang memang benar, yang Maha Pengampun lagi penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah salah, tapi kita mintanya bukan sama Allah. Aneh toh? Jalannya apa siapa? Di Blorong, pantai selatan, pantai timur, dan lain sebagainya. Kok tekan kono, ya kan? Maka akhirnya, aduh, sembuh ya. Kacau sekarang itu. Minta tuh sama Allah, mintanya malah sama itu. Ya kan? Makanya kan jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya apa? Nabi Musa berdakwah ada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yaitu Bal'am bin Bawra dan Qarun. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran, Bu. Mau Fir'aun, mau Bal'am bin Bawra, mau Qarun, mau Nabi Musa, sifat dan karakter dalam sebuah sejarah dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan umat Nabi Muhammad SAW, itu akan terulang dengan manusia-manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan wajah yang berbeda. Sifat karakternya sama. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, orang yang seperti ini pasti seperti ini. Ada sebab, ada akibat. Pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi dengan wajah yang berbeda. Mungkin sana kulit putih, mungkin sini kulit hitam. Itu aja. Tapi sifat dan karakternya itu sama. Nah, bagi seorang muslim itu ngapain? Ya, kita amalkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang patut diamalkan, ya amalkan, dapat pahala. Yang ditinggalkan, tinggalkan juga dapat pahala. Jangan diamalkan yang dilarang itu. Dosa. Paham Bu, sampai Bu? Bu? Paham gak Bu? Ya, enggak paham. Ya wis. Iya. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya apa? Kita mendapati Bal'am bin Bawra dan Qarun. Enak kita bahasnya Bal'am dulu. Kalau Qarun nanti agak panjang, Pak. Bal'am dulu yang pendek. Bal'am ini ulama su, Pak. Ya. Ulama tapi su. Paham agama, paham Islam, tapi su. Ya, karena di zamannya Nabi Musa itu tidak ada definisi orang munafik. Definisi orang munafik itu ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya definisi munafik di zaman Rasul. Tapi kita lihat bagaimana Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini Bu, ini ulama pengikutnya Nabi Musa, dan dia adalah seorang ulama yang memang benar-benar ngikutin Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan memiliki kitab. Namanya apa kitabnya Nabi Musa? Taurat. Ada kitab Samawi di sana. Ya, makanya kalimat dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu cuma lembaran-lembaran Bu, nggak lebih banyak daripada Al-Quran. Kok sekarang itu orang Yahudi memiliki Taurat tuh sakmene tebel. Ya, aneh itu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, padahal dilakukan baru sekarang. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Mukjizat itu Pak. Itu ada yang memang datang sebelum kita sudah bahas ya kalau nggak salah ya tentang mukjizat ya. Mukjizat itu ada yang datang sebelum Nabi lahir, ketika Nabi sudah ada, dan setelah Nabi meninggal. Apa itu? Al-Quran itu mukjizat Bu. Mukjizat itu Nabi sudah tidak ada, sudah wafat. Al-Quran itu mukjizat dan membuktikan ayat demi ayat untuk kita bisa pelajari. Bahwasanya apa di situ dalamnya disebutkan, orang Yahudi sama Nasrani itu mereka memporak-porandakan kitab-kitabnya. Ya. Yang awalnya cuma selembaran, jadi setiap ganti rahib, ganti pendeta, ganti pastor, ganti itu. Tokoh agamanya semakin lama semakin banyak revisi. Ini kitab suci, apa disertasi, Pak? Aneh, ya. Makanya kan Masya Allah itu. Jadi di otak-atik sama mereka itu. Nah, Bal'am bin Bawra ini ulama yang luar biasa. Diutus oleh seorang Nabi Musa ke daerah namanya Madian. Ini orang-orang Yahudi mereka ini. Orang-orang Majusi. Majusi nyembah apa? Api. Nah, baik. Maka kalimatnya dalam Al-Quran itu kan Imam Ibnu Katsir menyampaikan kan, fa'arsala ila maliki Madian, gitu kan. Kenapa? Karena Bal'am bin Bawra ini adalah kana ulama min Bani Israil wa kana mujabu dakwah yuqaddimunahu fi syada'id. Jadi seorang Bal'am bin Bawra ini ulama dari kalangan Bani Israil, ngikutin Nabi Musa, ya, pengikutnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Dan beliau akhirnya apa?
doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang berbondong mendatangi beliau. Di zaman Nabi ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi istiqomah sampai beliau wafat pun beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini beda. Ya, ini beda ini. Ketika Nabi Musa mengutus Bal'am bin Ba'urah untuk mendakwahkan raja negeri Madain, maka akhirnya apa? Ketika didakwahi, ya, kata raja di sana apa? Udah ngapain kamu berdakwah? Ngapain kamu ngajak-ngajak saya ke ajaran Nabi Musa? Dilihatnya, bajunya lusuh, bajunya kusam, mandi dan lain sebagainya lah. Pokoknya dilihatnya mungkin ya perawakan namanya orang datang jauh itu kan pasti seperti itu, Pak. Wajah debuan. Akhirnya apa? Udah ambil harta yang kamu mau, berapa aja ambil. Dikasih jabatan. Akhirnya apa? Mau dia. Coba. Orang sekarang jabatan aja rebutan, ini dikasih, gimana gak mau, Pak? Ya kan? Makanya kan Masya Allah. Sekarang kan enggak. Sekarang wah rebutan. Saking rebutannya dia, kok sampai sana sih, aku wedi terus gimana. Ya, kok tekan kono ya. Makanya akhirnya apa? Ini dikasih malah. Dikasih. Akhirnya apa? Dia terima, lama-kelamaan mulai pudar keimanannya. Akhirnya apa? Murtad. Meninggal dalam keadaan murtad, keluar dari Islam, ya masuk neraka. Coba. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada. Sahabat seperti itu ada. Tapi meninggal dalam keadaan murtad. Namanya siapa? Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah, Bu. Lah ini lah ikut Nabi loh. Ikut Nabi, Bu. Bahkan hijrah ke Habasah 2 kali diikuti sama beliau itu. Maka qadar Allah masya'afa'ala akhirnya apa? Ya tertipu juga Rajal Unfuwah itu. Maka akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan murtad. Masya Allah. Jadi jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, sifat dan karakternya sama, tapi manusianya berbeda. Ada nggak sekarang? Oh banyak. Ya, makanya kita tinggal lihat aja karakter sifatnya seperti apa. Kita lihat. Oh, kayak gini. Oh, kiblatnya Yahudi. Oh, Azaitun gitu misalnya kan. Misalnya, Bu. Misal itu Pak ya. Itu misal. Misal itu, Bu. Ya, contoh itu. Ya, enggak tahu benar apa enggak wallahu a'lam itu. Andaikan benar ya kita ambil pelajaran saja. Ya, Masya Allah itu. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan murtad. Ya, jadi pelajaran penting untuk kita walaupun kita sudah masuk Islam hari ini, kita sudah sholat, sudah puasa, kemudian kita sudah ngikutin majelis ilmu, tidak menjadi jaminan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu, Pak. Enggak menjadi jaminan itu, Pak. Yang menjadi jaminan itu apa? Istiqomahnya kita dulu. Istiqomah terus. Kenapa? Karena namanya manusia itu selalu mencari kesalahan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu taubat kita. Jadi itulah kenapa hari ini kita harus paham fitnah itu terbagi menjadi dua. Fitnah syahwat sama fitnah syubhat. Bedanya apa, Pak? Fitnah syahwat sama fitnah syubhat, Pak. Sama-sama fitnah besar ini. Ternyata ketika saya pelajari lagi saya baru paham, astagfirullah, saya banyak nggak tahunya ternyata, Pak. Banyak banget bodohnya saya itu. Maka akhirnya ketika baca, oh iya. Fitnah syahwat itu, Bu, memang sama halnya dengan fitnah syubhat. Tapi fitnah syahwat itu, kenapa orang bisa terhindar dari fitnah syahwat? Dan kemudian banyak orang tidak bisa menghindar fitnah syubhat karena fitnah syahwat ketika orang sudah terkena fitnah syahwat, dia ngerasa dirinya itu kalau melakukan sebuah kesalahan itu dia ngerasa, Pak. Salah dia. Misalnya berzina dan nauzubillah yang lain sebagainya gitu kan. Sadar dia, ya Allah aku kena fitnah syahwat ini. Sadar, Pak, dia melakukan kesalahan akhirnya taubat. Fitnah syubhat enggak gitu ceritanya. Fitnah syubhat itu membuat orang merasa paling benar, kebalikannya malahan. Akhirnya apa? Enggak pernah merasa salah. Fir'aun loh, enggak pernah sakit. Akhirnya apa? Allah abadikan kan di dalam Al-Qur'an, faqala ana rabbukumul a'la. Sampai akhirnya Fir'aun itu kan aku jadi Tuhan. Aku jadi Rob. Ketika ditanya sama Nabi Musa, apa buktinya? Saya bisa membuat dia meninggal atau membuat dia hidup? Buktikan. Pengawal bunuh dia. Bunuh. Itu kan meninggal. Cah cilik ya reti, Pak. Ya. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kan pelajaran penting untuk kita semuanya. Bahwasanya saking diktatornya sampai Hatta menjadi ngaku menjadi seorang Tuhan. Di zaman Nabi enggak sampai menjadi Tuhan tapi ngaku menjadi nabi
Nabi palsu. Dan banyak juga pengikutnya. Wah, ya Allah, banyak pengikutnya. Dan bukan satu, melainkan 3 yang saya tahu. Bahkan lebih dari itu kalau kita belajar sejarah. Ketika Nabi hidup loh Pak. Musailamah al-Kadzab, Sujah, Aswad al-Unsi. Yang masyhur kan Musailamah al-Kadzab. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah, kok malah Musailamah al-Kadzab ngomongnya apa? Al-fil, anfuhu tawil, udunu kabir, jismu kabir. Anak TK, Bu. Masuk aja RK amanah, Bu. Selesai. Ya kan? Gajah, hidungmu panjang, kupingmu lebar, badanmu besar. Coba kayak gitu. Kita baca itu, Pak. Foto lagi, gitu kan. Pengen menandingi, tapi dengan seperti itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang di zaman dahulu itu ketika mereka pengen menandingi Al-Quran, agar terucap kalimat-kalimat yang mereka rasa untuk bisa menandingi Al-Quran, mereka harus minum dulu. Gitu kan. Minumnya bukan ini. Ya, minumnya itu. Yang haram-haram itu. Jadi akhirnya apa? Sampai seperti itu. Baik. Akhirnya jamaskan rahimani Allah wa yakum, itulah Bal'am. Lanjut ya Bu ya. Kita masuk ke Korun. Dari Korun Masitoh, Asyah, selesai. Selesai. Oh, selesai insyaallah ya. Baik, Korun. Siapa yang enggak kenal Korun, Bu? Taunya harta karun tat gitu. Beda, Pak ya. Korun ini pengikutnya Nabi Musa juga. Minta sama Nabi Musa, ya. Wahai Nabi Allah gitu kan. Sesungguhnya aku ini bosan miskin. Aku pengen minta didoakan agar kaya. Nabi Musa sudah mengingatkan, Pak. Celaka kalau kamu tuh minta kaya. Ya, celaka. Makanya kalau hari ini, Pak, kita ngelihat orang yang dulu miskin sekarang jadi kaya kok sombong. Itu bukan orang itu berubah. Dia bukan berubah, Bu. Itu untuk lebih menekankan kalau dia tuh aslinya kayak gitu. Mau kaya mau miskin itu sama. Gitu loh. Miskinnya medit, sugih luweh medit. Itu loh maksudnya, Pak. Jadi nggak ada yang berubah. Berubah paling cuma tunggangannya. Mungkin dulu naik ngepit sepeda, sekarang mungkin pakai Rubicon. Gitu kan. Rubicon, Pak. Yuslah Avanza ya. Laura Panter Irang, Pak. Masya Allah itu. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa ikum, minta kaya. Kata Nabi Musa, celaka kalau kamu minta kaya. Tapi maksa, akhirnya apa? Diajarkan bagaimana mengolah emas. Hati-hati Pak, dalam Al-Quran kan disebutkan, Korun itu kan dahab itu kan emas. Emas Pak, wih luar biasa. Tapi kalau orang sekarang gali-gali ketemu watu warnanya api, ini harta karun nih. Harta karun itu kondile. Harta korun itu emas, bukan batu ake. Melihat, wih batunya bagus nih. Batunya telah berada di tangan yang tepat. Wah, delok. Waduh. Ya. Boleh pakai cincin? Boleh. Nabi pun pakai cincin kok, Pak. Ya. Nabi pun pakai cincin, tapi ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu ada pembahasan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, boleh dipakai silahkan cincin itu. Tapi ingat, yang terbuat dari perak, bukan terbuat dari emas. Laju ngomong boleh cincin, langsung sesuk tuku ning pasar Tanjung Seneng emas, senes. Apa? Perak. Gitu. Jangan besi, Pak. Oh, besi diuntir kan ya Allah. Ngawur juga we. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa ikum, emas diolah akhirnya Pak, jadi kaya sampai memiliki gudang yang gemboknya besar, yang kuncinya hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Dan orang zaman dahulu besar, kuat-kuat. Umat-umat terdahulu itu besar-besar, kuat-kuat lama-lama. Nabi Nuh saja 900 tahun, Pak. Coba bayangin. 900 tahun, lama-lama, kuat-kuat. Nabi Musa nonjok orang langsung tinggal Mike Tyson, nonjok orang aja knock out, gimana mentok tuh. Kan julukannya apa? Leher besi kan kalau nggak salah itu julukannya. Kalau nggak salah Pak ya, saya cuma baca doang gitu kan. Makanya jamaskan rahimani Allah, tonjok, pingsan. Tapi kalau Nabi Musa nonjok, mati. Tenaganya itu nggak kebayang itu gimana itu. Makanya Korun itu akhirnya apa? Kaya, dan kemudian qadarullah masyafa'ala, Nabi Musa itu kan berdakwah itu kan butuh dana. Ya, dakwah itu butuh dana, Pak.
Dakwah itu butuh dana. Kata siapa dakwah itu nggak butuh dana? Makanya kalau di Turki, di Saudi, ya di Kuwait, di Qatar, itu ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya didanai sama pemerintah. Jadi mereka tuh nyaman, aman, kemanapun mereka berdakwah tuh enak. Jadi kalau antum misalnya di Indonesia berharap ustadznya kayak di luar, mimpi. Mimpi. Kadang-kadang ustadznya juga berangkat, kadang-kadang motor bocor, kadang-kadang sampai sini tahu-tahu mah, akhirnya diantar pulang. Saya malu ingat kejadian itu Pak. Ya Allah, 2 kali saya ngalami Pak. Sini 1 sama Bilabong. Ya. Kejadiannya beda, sini pagi, sana malam. Ya Allah, malu banget itu. Pas malam-malam itu kan ada rapat gitu kan. Diantar tuh, ada apa? Istri ngomong, Mas mau mati ya? Terus sudah bingung itu Pak. Makanya akhirnya apa? Dari situlah ketika mau berangkat pengajian, apalagi tadi itu sore-sore saya kenapa di sini bisa datang lebih awal, karena tadi maghriban di jalan dan makan di luwes gitu kan. Bukan endorse Pak, ya. Tapi memang lapar aja Bu. Baik, kita lanjutkan. Makanya apa? Di luar itu dakwah itu didanai, gitu. Nabi Musa minta didanai sama Qarun karena Qarun sudah berhasil. Malah apa? Dari sini Qarun itu malah menjajakan hartanya dengan sistem riba. Jadi riba itu bukan terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Riba itu zamannya Nabi Musa. Jadi kalau orang mau minjem 1 juta, bayar 1,5 juta. Bayangin, hati-hati sama pinjaman online tuh Pak. Minjem gitu kan, akula, apa nek kredipo, apa meneh kuwi. Isi cash, saya tahu semua Pak. Kenapa? Karena kalau nonton YouTube iklannya itu Pak. Gitu kan. Logonya bagus OJK, jelas saiki sok kolektor teko ning omah. Nah, hati-hati itu. Ya, Masya Allah, apa bedanya kalau di kampung-kampung pakai baju bagus gitu kan? Ya, yang render-render itu kan, klimis gitu kan, pakai minyak jelantah gitu kan, Masya Allah itu. Mereka datang kayak gitu sama aja. Qarun kayak gitu. Ya, maka akhirnya apa? Allah tenggelamkanlah beliau dengan emasnya ke dalam bumi. Masya Allah Pak, nggak kebayang itu. Makanya jamaskan rahimani Allah wa ikum, itulah Islam. Islam itu, kenapa kok dari zaman dulu, ya sampai zaman Nabi Muhammad itu, emas sama perak itu menjadi komoditi, memang pertukaran barang dagang. Kenapa? Karena memang tidak bisa apa Pak? Nggak bisa turun, apa bahasanya? Inflasi. Ya. Nggak bisa turun, tapi malah terus naik. Gitu loh. Sampai hatta di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu anehnya luar biasa, Bu. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada yang miskin, Pak. Sampai ada bongkahan emas tuh jatuh di pasar itu. Ditanya itu kan lukotoh itu. Selama 1 tahun itu kan. Kalau misalnya yang nemu dikabarkan selama 1 tahun tuh gak ada yang ngaku, itu bisa dimiliknya, hak dia 100%. Dikasih tahu gak ada yang ngaku, karena udah kaya semuanya. Mereka gak sadar yang miskin itu cuma pimpinannya. Siapa? Ya Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Dan lucunya Pak, ya manajemen pemerintahnya itu luar biasa Pak. Keuangan itu dipegang sama 1 orang di Baitul Mal itu. Dan dia mendapatkan perintah dari Umar bin Abdul Aziz setiap hari itu keliling. Bukan belusukan Pak, keliling. Cari yang miskin siapa, yang punya utang siapa, lunasin. Coba bayangin Pak, luar biasa. Ya, luar biasa, dilunasin. Makanya saya ingat banget yang disampaikanlah Rasulullah SAW. Saya pernah bahasin tapi bukan di sini kalau tidak salah. Jadi Rasulullah SAW itu kan bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita pelajari lebih dalam, ya Bu ya, sebaik-baik manusia ialah bermanfaat bagi manusia yang lain. Hikmahnya apa di situ, Bu? Kalau kita berada pada sebuah tempat, orang berubah lebih baik karena keberadaan kita, itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Enggak harus merubah orang dengan pemberian. Adanya kita saja membuat orang itu dekat dengan Allah, itu luar biasa. Makanya para sahabat itu, mereka tuh rela menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka merasa aman berada di sekitar Rasulullah. Keimanan mereka semakin meningkat. Kita kalau ketemu sama orang soleh, ibadah kita tuh sergap. Tapi kadang-kadang ketika ketemu sama yang bukan orang-orang soleh, kok males banget. Kenapa? Ya itu tadi Pak. Ya, kenapa? Karena kebermanfaatan manusia nggak dinilai dengan ketika dia memberikan sesuatu. Tapi apa? Dengan kesolehannya pun, tanpa harus memberikan sesuatu sama kita, membuat kita sudah dekat sama Allah. Masya Allah, anak kangen sama antum Syekh. Yuk sholat dulu yuk.
Enak, Pak. Enak kan? Makanya kan Masya Allah. Jadi banyak-banyaklah ketika hari ini kita berjumpa dengan orang-orang soleh itu senang, Pak. Ya, jangan sampai kalau ketemu sama orang soleh saja sudah nggak senang, berarti ada apa dengan hati antum. Makanya kadang-kadang saya tuh melihat ketika ada ustadz yang memang dia keras penyampaiannya, ada ulama yang memang penyampaiannya langsung tek-tek gitu kan, ada yang nggak suka. Jangan benci orangnya, tapi lihat yang disampaikan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyampaikan, undur maqala wala tangdur man kola. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Alah bocah cilik, ngomong opo. Nah kalau sampai kayak gitu Pak, ketika kita sudah muhmil, sudah meremehkan, maka mau sampai kapanpun hidayah Allah itu mahal. Gitu. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum Qarun sudah diingatkan. Lah ini loh, sama Nabi loh Pak. Sama Nabi loh, hidup di zaman Nabi. Coba. Tapi hidayah itu belum tentu dapat loh. Dengan harta merubahnya. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, jangan sampai ketika hari ini kita berubah cuma gara-gara harta dan lain sebagainya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, itulah Qarun. Nah selanjutnya Pak, kita bahas sedikit Masyitoh. Tahu Masyitoh nggak Bu? Ya, Masyitoh itu nama orang. Iya, nama orang. Ya, tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Ya. Anak putrinya Fir'aun sama kayak Fir'aun, Bu. Bayangin, prototipenya Fir'aun itu anak putrinya itu lagi sisirin, jatuh itu mustun sisirnya itu. Kemudian akhirnya apa? Ngambil sisirnya. Bismillah. Langsung kaget. Kamu ngomong apa itu? Nah, bahasanya kayak gitu kan. Akhirnya apa? Lapor sama ayahnya. Setelah laporan, kemudian akhirnya apa? Ditanya, kamu sudah masuk ajaran Nabi Musa? Dia jujur dia. Akhirnya apa? Dibuatkan rebusan tembaga. Bayangin Pak, kita rebus air panas saja, kena air panas saja udah luar biasa panasnya Pak. Lagi tembaga loh Bu. Tembaga itu luar biasa Pak. Kan kuning tembaga itu. Ya kan? Maka akhirnya apa? Direbus. Dia suruh kembali kepada ajarannya Fir'aun. Dilempar anaknya yang pertama. Masih kuat, yang kedua masih kuat, yang ketiga yaitu dia dengan bayinya. Kalau kita baca tafsirnya Pak, anaknya itu bisa ngomong Pak bayi itu, tabahkanlah hatimu wahai ibu, insyaallah aku akan bersamamu di surga. Masya Allah akhirnya apa? Dia berani nyemplung dengan keyakinannya atas anak bayinya itu. Dan sebelum dia meninggal, dia memiliki satu permintaan. Yaitu apa? Tulangnya nanti ketika sudah meninggal seluruh tulangnya dikumpulkan dan dikuburkan. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW menyium bau yang sangat wangi. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ini bau apa wahai malaikat Jibril? Wahiyal masyitah. Ini adalah baunya masyitah. Bayangin Bu, meninggalnya di zaman Nabi Musa. Wanginya masih sampai Rasulullah. Pirang tahun gue le. Coba. Jadi jasadnya orang-orang beriman tuh Allah jaga Pak. Walaupun dengan bentuk yang berbeda, Allah jaga itu amal ibadahnya, membuat semangat kita. Kalau antum melihat Mustafa Kemal Atatürk itu, oh ya Allah, nggak kebayang itu Pak makamnya Pak. Antum tahu Pak, Mustafa Kemal Atatürk Pak? Ya kan? Tahu Pak? Tahu lah, karena peruntuhnya itu kan Mustafa Kemal Pasha. Jadi, Khilafah Turki Utsmani itu kan runtuhnya 3 Maret 1924. Kemudian ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi seorang pemimpin terakhir itu, dirubah semuanya. Azan diganti dengan dengan bahasa Turki. Wanita sudah nggak boleh lagi pakai jilbab, Bu. Sementara kewajiban seorang wanita ialah menutup aurat dengan jilbabnya. Bayangin. Sampai seperti itu akhirnya. Nah, qadarullah masyafa'ala, dia wafat ketika dia meninggal. Kalau kita, makamnya itu kan cuma 70 kali 180, dalam ke bawahnya kan 2 meter. Mau di tengah atau di samping. Saya ingat banget Pak, kalau ibu saya itu kan saya buatnya di samping. Ya, mau ngambil yang tengah juga nggak apa-apa. Kenapa di samping? Karena di samping itu lebih enak kita naik ke atasnya. Gitu. Maka akhirnya apa? Dari sini kita mendapati pelajaran. Qadarullah masyafa'ala digali. Galiannya beda sama galian yang sekarang. Kalau kita ngelihat itu. Galiannya 6 kali 6, 6 kali 6, ke bawahnya 6 meter. 6, 6, 6, 6, ke bawahnya 6. Bayang nih, Le. Tukang gali kubur, gali segitu Pak. Wes dino, boyoan deh Pak. Ya 6 ke bawah Bu. Boyoan lek samono Le. Pakai eskavator. Digali. Ketika digali dimasukin, besok dimuntahkan lagi oleh bumi. Enggak diterima Pak, sebagaimana jasadnya Fir'aun kan. Bumi aja enggak mau Pak.
Nggak mau. Akhirnya apa? Oleh pemerintah Turki dibuat kayak burger. Ya, di atas bumi ditutup di dak. Ya, di dak. Dan baunya masih sampai sekarang. Masya Allah, saya ngeliat beberapa vlog-vlog YouTube termasuk Ustaz Asif Azizi itu, beliau kan pernah menyampaikan kalau nggak salah itu kan bagaimana makamnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai sekarang masih bau, Pak. Mungkin antum yang sudah umrah mungkin insya Allah tahu, Pak ya. Kalau saya belum ke sana, cuman saya ngeliat dari beberapa penyampaian para asatidah. Bayang itu udah berapa tahun itu lamanya, masih bau itu, Pak. Kenapa? Dosanya itu membuat dia seperti itu. Makanya kan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau nggak salah beliau menyampaikan, apa yang bisa kita banggakan? Orang kemana-mana kita membawa kotoran sama dosa kok. Apa yang kita banggakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Makanya kan jamaskan rahimani Allah wa yakum. Maka akhirnya apa? Akhirnya seorang masyitoh itu wanginya luar biasa. Ya, wanginya luar biasa. Jadi kita ini kalau selama hidup kadang-kadang kita bisa menutupi aib kita. Bahkan sampai istri kita itu tidak tahu. Pasangan kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Jadi mumpung kita masih hidup, ayo kita sama-sama mengurangi dosa kita dengan kita menyibukkan diri kita melaksanakan amal ibadah. Itu saja, Pak. Stop dari sebuah kesalahan, itu mungkin nggak bisa. Tapi mengurangi dengan kesibukan amal ibadah yang lain, insya Allah bisa. Dengan apa? Ya dengan banyak amal ibadah. Akhirnya apa? Lupa satu, nggak dikerjakan. Akhirnya apa? Ya lupa semuanya, insya Allah. Mumpung masih bulan Muharram ada semangat untuk beribadah insya Allah. Jadi jangan lupa puasa Tasu'a sama Asyuranya. Nah, baik. Terakhir, Fir'aun aja langsung, Bu ya. Jauh banget ini. Panjang sih, Pak, kalau bahas Muharram itu panjang. Makanya kalau antum pengen lebih paham lagi, silakan beli buku namanya Lataiful Ma'arif. Itu buku itu membahas terkait dengan setiap bulan, di bulan Hijriyah itu, 12 bulan itu ada amal-amal ibadah, semuanya ada dalam buku itu. Ya kalau ada duit silahkan beli, Pak ya. Bukunya murah kok, Bu. Nggak lebih mahal daripada biaya SPP anak kita sekolah. Ya kan, SPP anak kita sekolah kan luar biasa sekarang itu kan. Biaya SPP mahal minta gratis kan piye. Baik. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu berperang, ya beliau sudah sudah pada posisi klimaksnya seorang Fir'aun. Maka akhirnya apa? Fir'aun itu keluar dari singgasananya. Kita pernah belajar masalah perang. Saya yakin Ustaz Ahmad Suhaimi sudah menyampaikan antara perang Badar dan lain sebagainya. Ingat, Pak, ada perang itu, ketika berperang, yang di depan itu panglima apa raja, Pak? Ketika perang itu, Pak, yang di depan itu panglima apa raja? Panglima. Ya kan? Panglima depan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Musa al-Asy'ari, di depan tuh panglima perang semuanya. Datang mereka menyampaikan perjanjian surat, baru mereka akhirnya apa? Serbu, gitu kan. Perang. Ini beda, Pak. Ya, ini ketika tahu seperti itu, Fir'aun turun gunung. Ya, turun gunung. Udah nggak ada istilah-istilah panglima perang lagi. Turun gunung sampai mengejar siapa? Mengejar Nabi Musa. Maka akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam Allah tolong dengan tongkatnya. Kemudian akhirnya apa? Ketika tongkatnya diangkat, kemudian terbelahlah Laut Merah. Ya, sampai berjalan mereka itu dan para pengikutnya semakin meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mendapati seorang Nabi Musa mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Jalan sampai daratan, maka akhirnya apa? Allah kembalikan sebagai semula. Sebagaimana mestinya. Maka akhirnya Fir'aun dan lain sebagainya itu akhirnya tenggelam. Dan akhirnya ada malaikat yang itu akhirnya menutup mulutnya Fir'aun dengan rimal, dengan tanah atau dengan pasir agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ngeri, Bu. Orang itu Masya Allah ya. Ngeri itu, Bu. Maka akhirnya apa? Rasulullah kan menyampaikan, man qala akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Nah, ditutup oleh malaikat itu. Maka kemudian dia nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Maka akhirnya apa? Meninggal. Jadi mumi. Pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya apa? Orang seperti ini nggak akan terima sama bumi. Walaupun kita asalnya dari tanah, Pak. Tanah aja nggak mau sama dia loh, Pak. Coba, tanah aja nggak mau sama dia. Bayangin, sampai seperti itu.
Dan banyak kan hal-hal yang lain kan, Mustafa Kemal Atatürk, ya, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang itu pelajaran buat kita semuanya, ya. Kalau masalah antum lihat film Indosiar, ya itu mungkin agak lebih lebaynya aja Bu ya. Kalau Indosiar itu kan, pagi sinetron, azab, malamnya dangdutan. Nah, itu agak beda kalau itu kan. Ya, tapi yang jelas kalau ini jelas itu. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum agar menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Di dalam kisah Nabi Musa di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menolong para hamba-hambanya dengan pertolongan yang luar biasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bisa menolong para hambanya sekelas Nabi dan Rasul, ya, untuk pelajaran kita semuanya di bulan Muharram, ayo sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melangkah dalam melaksanakan amal ibadah lebih giat lagi, lebih istiqomah lagi, dan tentunya untuk memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa nggih, Pak? Oh, mboten Pak anu mawon. Wah, masyaallah. Jadi kita langsung berdoa Bu ya Bu, ya Pak. Jadi langsung satu paket ini, biar cepat selesai. Kendang Bali. Saya lihat wajah-wajahnya itu sudah pikirannya apa? Kendang tat, Bali wis kanto aku, ngono kan. Pan sesuk dino Ahad Pak itu kan. Baik, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Aqulu qouli hadza alhamdulillahi rabbil alamin wal akhir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.